Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan pada saat ini adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara yang kekasih, menjalani kehidupan kita yang tersisa atau waktu-waktu yang masih ada yang sisa di dalam kehidupan kita, marilah kita merayakan itu di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita merayakannya lewat berita baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus lewat Injil. Saudara, kalau kita lihat kitab Injil ini menceritakan tentang Yesus Kristus. Tidak ada cerita yang tidak ditujukan kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ya, kita baca Injil adalah berita baik tentang Tuhan Yesus. Untuk itu, make sure hidup kita harus hidup dengan berita baik setiap hari. Itulah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Orang percaya sekali lagi harus hidup dengan kabar baik tentang Yesus Kristus. Saudara, apakah kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan? Bisakah seseorang benar-benar berubah? Apa yang Anda pikirkan ketika ada kata perubahan? Manusia mengejar kehidupan yang berubah. Manusia mengejar kehidupan yang lebih baik. Dunia hadir dengan begitu banyak metode untuk mengubah manusia, mengubah kehidupan manusia. Bahkan ada aktris komedian yang bernama Phyllis Diller. Saudara, dia mengubah wajahnya. Dia memiliki facelift. Dia mengubah wajahnya karena dia ingin mempunyai muka yang berubah. Dan biayanya sangat mahal, saudara. Saudara yang kekasih, ada juga seorang artis, bahkan banyak artis Hollywood, dan mungkin juga artis di Indonesia. Saudara, banyak yang wajahnya diubah dengan operasi plastik. Mungkin ada hidungnya yang diubah, matanya, bibirnya, atau apa saja, saudara. Tapi mengalami perubahan secara bentuk atau muka yang Tuhan beri. Mereka berpikir dengan operasi plastik hidupnya akan lebih baik. Juga ada banyak orang berubah, mengubah hidupnya. Yang tadinya miskin, dia mau coba ubah menjadi orang kaya. Banyak orang mencoba berubah dengan mengatasi semua situasi dengan uang. Dan banyak orang juga yang berusaha mengubah berat badannya, yang tadinya kurus menjadi lebih berisi lagi, atau yang tadinya berat badannya over, kepengen berat badannya berkurang. Bahkan tidak sedikit produk-produk atau iklan yang ditampilkan di mana-mana, saudara, untuk mensupport adanya perubahan hidup, baik wanita maupun pria. Banyak orang berkata, ketika saya sudah jatuh cinta, hidup saya akan berubah. Makanya banyak orang mengejar cinta, saudara. Dan banyak orang juga berpikir pendidikan dapat mengubah kehidupannya. Dan banyak orang juga melakukan seminar-seminar di mana-mana dengan topik-topik tertentu untuk mengubah perilaku seseorang. Pertanyaannya, apakah orang-orang bisa berubah?
Apakah orang-orang yang sudah mengikuti semua cara yang tadi beberapa contoh saya sudah paparkan, apakah orang-orang tersebut bisa berubah permanently atau bisa berubah secara tetap? Saudara yang kekasih, bisakah seseorang menjadi baik atau lebih baik dengan hubungannya yang sudah berantakan, sudah hancur? Bisakah itu kembali menjadi baru? Maksud saya, bisakah manusia mengubah manusia? Kita akan belajar melihat firman Tuhan. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang perubahan ini? Firman Tuhan yang pertama, kita akan lihat di Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara yang kekasih, kita lihat di sini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Dikatakan atau macan tutul mengganti belangnya. Anda tidak bisa berbuat banyak. Orang-orang yang melakukan kejahatan, saudara, orang-orang itu tidak bisa berubah. Hanya oleh seminar, hanya oleh kemampuan dari luar yang diberikan, diarahkan kepada orang tersebut. Karena di sini firman Allah telah berkata bahwa bisakah berubah orang yang berbuat jahat? Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kita akan melihat bahwa ternyata di Yeremia 13:23 ini yang barusan kita baca, bahwa ternyata perubahan tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Anda bisa aja mandi susu, ya, untuk mengubah kulit saya ini bukan dikatakan putih, tapi saya sawo mateng, ya. Kemarin kakak saya datang, terus saya bilang, waduh kamu lebih putih dari saya ya. Dia bilang, enggak ah. Terus saya taruh tangannya tuh, lihat aja. Ternyata saya sama dia putihan dia. Ya saya lihat nih, saya kok gelap ya, sawo mateng saya. Dia lebih putih dari saya. Saudara yang kekasih, kita nggak bisa ganti kulit. Nggak bisa. Anda boleh pakai macam-macam, tapi itu tidak permanen. Begitu juga kejahatan tidak bisa diubah dengan kebaikan. Nggak bisa. Yang datangnya dari luar, sifatnya sementara. Yeremia 2:22 kita lihat. Apakah sabun deodoran bisa melakukan perubahan? Di firman Tuhan ada loh. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, tidak bisa berubah. Tetap sama. Kalaupun ada perubahan, satu hari, besoknya udah jatuh lagi. Mungkin ada orang yang bilang, kalau cinta itu bisa mengubah dunia. Yang dibutuhkan dunia sekarang adalah cinta. Cinta yang bagaimana, saudara? Coba kita lihat di Yeremia 9 ayat 4. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Firman Tuhan menasihati kita. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Wow. Jadi kalau Anda tersakiti atau Anda dihianati, saudara, jangan kecewa. Jangan sedih. Kadang-kadang kita sedih ya, kita kecewa orang yang kita kasihi. Saudara kita kok mengkhianati kita. Kok teman kita
kok membicarakan kita di belakang kita. Kita begitu mengharapkan cinta dari orang-orang terdekat dengan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita harus waspada terhadap teman-teman kita. Bahkan dikatakan jangan percaya kepada siapapun. Saudara kita aja. Saudara, jangan percaya. Ini firman Tuhan. Sedangkan kita butuh orang-orang kepercayaan di sekitar kita, betul? Saudara yang kekasih, ada begitu banyak metode yang dipaparkan tadi. Tapi kita harus berdasarkan firman Tuhan, kehidupan orang percaya. Kita lihat sekarang yang berikutnya. Ayat berikutnya tentang perubahan ini. Yeremia 2 ayat 30. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu. Seperti singa muda yang memusnahkan. Dipukul. Bahkan dipakein pedang nabi loh. Gak berubah juga. Saudara bisa lihat itu? Kita didik anak-anak. Tetapi kita lihat kok tidak berubah juga. Ini anak mau diapain ya? Zaman sekarang yang paling gampang adalah anak-anak main cellphone, handphone. Ya, main game, ya. Jadi diberikan sarana. Nah, dipikir sarana ini harusnya orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya untuk supaya sarana ini dipergunakan dengan baik, betul? Nah, tetapi ternyata arahan itu belum cukup. Didikan orang tua itu ternyata tidak bisa stable, ya. Dibilang, nggak boleh kamu begini ya, gini-gini. Mama sudah bilang, papa udah bilang. Kalau nggak dikasih lagi loh. Udah, ntar lagi orang tua melanggar perintahnya. Dikasih lagi. Bahkan ada orang tua yang ketat. Yang emang mendisiplinkan. Tetapi kok bisa aja anaknya nemu dan main lagi. Bahkan di sini dikatakan pedang untuk para nabi. Saudara yang kekasih, kita lihat. Satu ayat lagi. Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung. Menumbuk ya. Dengan aluh bersama-sama gandum. Kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Bodoh tetap bodoh, saudara. Dalam arti mau diulek juga tetap bodoh. Kadang-kadang kita give up ya. Kita ngomong sama orang. Aduh, ini orang-orang kok udah diomongin pakai bahasa yang sederhana, pakai bahasa yang menengah, pakai bahasa yang agak tinggi, kok nggak mudeng-mudeng ya, nggak ngerti-ngerti. Ya, kalau orang bodoh-bodoh yang tidak sekolah, ya kadang-kadang kita harus berulang-ulang untuk bicara sama dia. Udah ulang-ulang pun dia bilang, ya nyonya, tapi yang dikerjakannya lain, ya. Dan ada orang mungkin secara pendidikan punya pendidikan, tapi tingkah lakunya bodoh di hadapan Allah. Melakukan kebodohan-kebodohan. Hidup tidak berjalan dengan hikmat. Pergi dengan kedagingannya, suka-suka dia. Tidak mengikuti apa yang firman Tuhan arahkan dan sarankan. Ini juga orang bodoh, saudara. Dan mau diapain aja, tetap bodoh. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi, apapun yang datang dari luar, firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada kekuatan dari luar yang dapat mengubah seseorang. There is no outside force that can change a man. Gak ada. No way. Kita tidak bisa mengubah orang dari luar. Saudara, kita hanya bisa menyerahkan perubahan itu
Bahkan bukan hanya perubahan. Yang berubah. Yang kita pikirkan. Sejauh kita memikirkan. Sejauh kita berekspektasi perubahan itu. Tetapi lebih daripada itu. Dan yang bisa melakukannya hanyalah Tuhan. Ada amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya itu. Di dalam Kisah Para Rasul kita akan belajar pada hari ini. Bagaimana seorang penjahat, seorang pembunuh yang telah melakukan kejahatan yang sangat jahat menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita akan lihat tokoh ini. Kalau kita belajar di kitab Timotius, bahkan di 1 Timotius 1 telah berkata, orang ini yang berkata-kata, dia berkata bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia adalah orang yang paling berdosa. Berarti dengan kata lain, kalau orang yang paling berdosa, berarti dia merasa bahwa dia lebih berdosa dari orang lain. Lebih banyak dosa yang dia buat. Kita tahu bahwa orang disebut berdosa bukan karena dia melakukan 1000 dosa saja, baru dia disebut berdosa. Tetapi 1 dosa saja, dia sudah disebut berdosa. Tetapi orang ini, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Artinya, dia telah melakukan dosa yang lebih daripada orang-orang yang lain. Lebih banyak. Nama orang itu adalah Saul atau Saulus. Sebelum perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia diubahkan menjadi Paulus. Saulus adalah orang pendosa yang terburuk di dunia. Karena dia menyatakan dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dia memiliki benar-benar banyak hal untuk mendukung klaimnya itu. Atau untuk mendukung pernyataannya dia di 1 Timotius 1 itu. Dia menjalani hidup yang menyakiti, melukai, dan kalau perlu membunuh orang lain yang tidak setuju dengannya. Bahkan dalam kehidupannya dia menghujat Tuhan. Dia membuat orang-orang yang baik yang mencintai Tuhan menderita dalam siksaan. Pada waktu itu dia sangat jahat. Dan Paulus telah membeberkan dirinya yang sangat jahat itu di Kisah Rasul 26. Anda bisa baca. Tidak saya tampilkan. Anda bisa baca khususnya di ayat 9 dan 9 sampai 11. Dan juga di Kisah Rasul 8 ayat 3 Anda bisa baca. Bagaimana dia menyeret umat Tuhan. Memasukkan umat Tuhan dalam penjara. Bahkan ikut serta terlibat di dalam pembunuhan terhadap umat Tuhan. Saulus ini atau Saul dia bekerja untuk politisi kotor di Yerusalem. Yaitu imam-imam yang berpolitik. Hati-hati. Hamba Tuhan dilarang berpolitik. Khusus yang berdiri di mimbar. Saudara, dengan berpolitik, falsafah dunia masuk. Dan kita lihat bahwa politisi kotor ini, saudara, telah mentransferkan kekotoran pikirannya kepada seorang Saulus yang notabene adalah orang yang sangat pintar. Makanya saya suka bilang, kalau orang pintar, kalau tidak ada Tuhan, bisa jadi penjahat. Karena otaknya dipergunakan, saudara. Bekerja Saulus ini untuk penjahat di Yerusalem atau politisi kotor. Ya. Kita lihat sangat jahat dengan apa yang dia buat. Tetapi orang ini, Saulus ini, saudara, dia diubahkan pada waktu perjumpaannya dia dengan Tuhan dalam perjalanannya dia.
ke Damaskus yang ingin membunuh orang percaya. Kita lihat saudara kekasih di 2 Korintus 5 ayat 17. Inilah perubahan total. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah yang membuat perubahan hidup. Total perubahan hidup, bukan hanya perubahan, tapi total berubah pada waktu perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini langkah awal, saudara. Berubah tempat dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Bahkan di sini dikatakan, ia adalah ciptaan yang baru. Ada amin? Dilahirkan kembali kalau pakai bahasa Yohanes. Jadi tidak punya lagi latar belakang. Baru, brand new. Yang lama telah berlalu. Jadi tidak ada lagi. Menjadi yang baru. Nama pun baru. Paulus. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang 3 karakteristik kehidupan baru ini. Seperti apa kehidupan baru yang dialami oleh Paulus. Karena waktu dia mengalami kehidupan baru, saudara yang kekasih, telah terjadi transformasi besar-besaran di dalam kehidupannya Paulus. Saulus menjadi Paulus, nama berubah. Yang pertama, nomor 1 adalah karakteristik yang pertama. Iman kepada Juru Selamat adalah awal kehidupan yang baru. Transformasi telah datang di dalam diri Saulus ketika dia menaruh iman percayanya kepada Yesus Kristus. Saulus dalam perjalanannya ke Damaskus untuk menjalankan perintah membunuh orang Kristen. Yang ada di dalam pikirannya Saulus saat itu adalah membunuh, menghabiskan nyawa daripada pengikut Kristus. Dia berjalan dengan rombongan ke Damaskus dengan tujuan dan otak yang sudah dipenuhi oleh tujuan pembunuhan. Di tengah jalan, Tuhan Yesus Kristus menghentikan perjalanannya Saulus. Sesaat sebelum dia masuk kota Damaskus, dan dia jatuh tertelungkup. Pada waktu Tuhan menghentikan. Pada saat itu Tuhan Yesus atau Kristus menyatakan diri kepada Saulus. Dan dia melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Dan pada saat itu, sejak saat itu, Mesias yang telah mati dan bangkit dan hidup, yang telah menyatakan dirinya kepada Paulus saat itu, saudara, pribadi itulah yang dia imani. Dan dia percaya, seketika itu juga dia percaya. Inilah transformasi yang telah terjadi di perjalanan menuju Damaskus. Inilah awal dari kehidupan baru. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 14. Kenapa Paulus bisa mengalami perjumpaan pribadi ini? Dikatakan di sini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Ini Paulus berkata, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus dia menyadari bahwa perjumpaan ilahi ini
atau awal dari perjalanan journey barunya atau kehidupan barunya, itu bukan karena dia. Dia adalah seorang yang paling jahat, dengan pikiran yang sudah dipenuhi untuk membunuh orang-orang percaya. Tetapi seketika itu juga dia menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Bukan, perhatikan, ini bukan karena Paulus punya desire sedikit pun saat itu. Tetapi pada waktu Tuhan datang kepada dia, saudara, desire-nya itu keluar waktu dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak punya pikiran apa-apa saat itu. Saudara, pada waktu kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, mungkin kita tidak punya plan apa-apa. Saya pribadi waktu saya menerima Tuhan Yesus, perjalanan awal saya waktu tujuan pergi ke retret itu bukan tujuan untuk pergi berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Usia saya masih 16 tahun. Saya pergi ke retret itu ya biasa. Aduh, ada ini, ada itu. Ya anak-anak seumur gitu yang dipikirannya, saudara ngerti ya. Waduh, ada yang keren, gak ada yang ini, gak ada yang itu, gak. Jadi tujuannya gak ada. Tetapi malam terakhir itu, saya ingat di Ciloto, tanggal 3 Juli, saudara, saya mendengar berita surgawi. Dan di situ, saat saya mendengar, dan saya punya kerinduan. Dan waktu saya punya kerinduan, di situ Tuhan menjamah hati saya. Dan di situ permulaan hidup saya menjadi ciptaan yang baru. Paulus tidak berencana, tetapi dia berjumpa dengan Allah sendiri. Paulus menyatakan di dalam ayat ini bagaimana dia mengalami kehidupan yang baru karena Yesus Kristus. Karena karunia belas kasihan dan iman yang telah dibungkus di dalam Yesus Kristus. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami itu semua. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita akan mengalami yang namanya karunia, belas kasihan, dan iman untuk percaya kepada Dia. Ini adalah ciptaan yang baru, telah berpindah tempat. Pengalaman transformasi Paulus dimulai sejak dia menerima Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus. Pada waktu kapan Anda berjumpa dengan Tuhan? Itu adalah awal kehidupan barumu. Tetapi yang belum pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, belum pernah mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, jadikan hari ini menjadi perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Anda boleh mengundang Dia, bilang, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Dan saat itu, saudara, Anda akan mengalami satu perjalanan dengan Tuhan. Kalau Anda mau dilayani, ya, yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mau dilayani setelah Anda dengar khotbah ini, silakan menghubungi. Anda bisa pergi ke iccnj.net. Di situ ada para leader-leader, nomor telepon leader-leader yang siap membantu Anda. Bahkan Anda bisa menghubungi saya. Saudara yang kekasih, pengalaman transformasi Paulus ini dari pria Saulus, dari Tarsus, laki-laki dari Tarsus, telah diubah menjadi seorang laki-laki milik Allah, menjadi anak Allah. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pertemuannya dalam sekejap, dalam perjalanan ke Damaskus, membuat Saulus menjadi Paulus. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dia telah mengalami kehidupan baru. Transformasi kehidupan lama, posisi lama menjadi baru. Dia adalah pria yang baru di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Nomor 2,
Karakteristik nomor 2 adalah semangat sebagai tanda transformasi kehidupan. Pada waktu seseorang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak berhenti di situ. Pada waktu dia telah berpindah tempat atau posisi, tidak berhenti sampai di situ. Orang itu harus ada semangat di dalam hidupnya. Roh Kudus sudah masuk di dalam hidupnya. Semangat yaitu berarti energi, gairah, dorongan. Nah itu harus ada ketiga hal ini di dalam hidup kita setiap hari. Saya percaya salah satu ciri-ciri individu yang benar-benar terlahir baru adalah orang yang mempunyai persekutuan dengan Allah. Orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah berpindah tempat, dia akan merindukan persekutuan yang grafiknya naik dengan Allah. Paulus dia berjumpa dengan Allah dalam perjalanannya ke Damaskus. Dan tidak berhenti di situ. Tetapi ada grafik yang naik. Kita lihat Kisah 9 ayat 9 dan kita akan bisa lihat lebih dalam di situ. Apa yang terjadi? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan di perjalanan menuju Damaskus, saudara, dia menjadi buta. Dan dia tinggal di bopong dan di bawah, saudara. 3 hari, 3 malam, buta, dan tidak makan, tidak minum. Itu berbicara tentang apa, saudara? Ini buta beneran. Tuhan tidak mau mata dia dipergunakan untuk hal-hal duniawi. Mata berbicara vision, berbicara apa yang kita lihat ke depan. Di dalam kehidupan baru kita, mata rohani kita harus terbuka. Kita harus bisa melihat visi Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Bukan lagi mata kita memandang seperti Saulus dulu. Dia menuju ke Damaskus untuk membunuh orang-orang Kristen karena matanya telah dipengaruhi oleh dunia ini. Mata kita harus tertutup akan hal-hal duniawi. Hubungannya hanya dengan Tuhan. Mata kita harus memandang ke atas. 3 hari dia puasa, tidak makan, tidak minum. Saudara, disitulah dia fokus kepada Allah. Dia tidak fokus kepada perutnya, kepada kedagingannya, tapi hanya kepada Allah. Saudara, semangat harus ada. Kalau Paulus tidak ada semangat di dalam dirinya, dia kolaps, saudara. Tetapi 3 hari buta, 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum. Energi yang dari Holy Spirit, gairah yang datang dari dalam, dorongan yang kuat dari Roh Kudus telah membuat dia mengalami satu transformasi yang luar biasa. Ada amin, saudara. Setelah Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda harus mengalami pengalaman seperti ini dalam hidup. Matamu harus tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan ada yang lain. Tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Ini adalah hari-hari dia berkonsentrasi kepada Yesus Kristus. Hari-hari dia menetapkannya supaya perubahan pola pikir, pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidupnya. Anda harus menginginkan perubahan cara pikirmu untuk disejajarkan dengan firman Allah. Anda harus punya desire di sini yang sungguh kuat. Anda harus punya keinginan di sini
Tidak bisa tidak, saudara. Kita harus punya semangat lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dan kalau Anda belum punya itu, Anda belum bisa disebut Kristen yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati. Anda harus memiliki itu. Kalau Anda belum memiliki itu, minta kepada Tuhan. Anda sudah berpindah tempat, tapi Anda belum ada kehidupan yang sejati sebagai pengikut Kristus. Karena Anda tidak mempunyai semangat. Sekali lagi, minta kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan sangat penting. Saudara, saya ini sedang berkhotbah. Dan saya ini Anda lihat bisa berkhotbah dengan tidak kurang suatu apapun atau baik-baik saja. Padahal Anda lihat, saya bisa menggerakkan tubuh saya bisa berbicara, ya, semuanya oke. Karena apa, saudara? Karena saya bernafas. Kalau saya sudah tidak bernafas, itu namanya saya nggak bisa gerak-gerak lagi. Betul? Nah, saudara lihat nggak? Nih, Anda bisa dengar suara saya kan? Bisa melihat saya, benar? Nah, Anda bisa dengar nggak? Atau bisa lihat nggak? Saya sedang atur napas saya. Saya sedang kayak gitu. Anda nggak dengar itu dari tadi kan? Anda nggak lihat itu kan? Karena saya nggak ada problem dengan nafas. Orang yang tidak ada masalah dengan nafas, dia bernafas itu natural. Menafas itu tidak dibuat-buat. Dan dia bernafas, dia sudah tidak ingat lagi kalau dia lagi bernafas. Dia pikir itu sesuatu yang wajar. Dia tidur bernafas, dia buka mata, dia bernafas. Saudara, doa itu adalah nafas. Hubungan dengan Allah harus ada. Paulus, dia tidak bisa melihat, tapi dia punya mulut. Doa adalah komunikasi dengan Allah, amin. Saya percaya Tuhan mau Paulus untuk berkomunikasi dengan dia. Tutup matanya kepada dunia dan hanya kepada Allah dia berbicara. Dan dia punya telinga. Tidak dibilang dia menjadi tuli, tapi Tuhan mau dia mendengarkan berita baik dari surga. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, hubungan doa itu menjadi sangat natural di dalam diri orang yang sudah hidup di dalam kehidupan baru. Kalau itu bukan menjadi suatu yang normal, hati-hati. Kehidupan kekristenan kita belum hidup sebagai orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Yang terakhir adalah kesetiaan dalam pelayanan. Tanda lain dari kehidupan Rasul Paulus ini, kehidupan yang sudah ditransformasi atau totally berubah, dapat dibuktikan dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perjalanan dari Rasul Paulus itu luar biasa. Sejak dari Damaskus itu menuju Damaskus dia bertemu. Itu grafiknya naik tinggi. Sampai yang terakhir, dia menyerahkan lehernya untuk dipenggal di Roma. Ada orang yang diselamatkan sudah 10-20 tahun, tetapi tidak melayani Tuhan. Saudara, padahal ada firman Tuhan yang jelas. Amanat Agung berkata, pergi, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka. Sesudah dibaptis, ajarlah mereka. Amanat Agung ini bukan hanya untuk seorang penginjil, pendeta, dan Anda bisa name it itu.
Makanya banyak doa-doa, khususnya doa syafaat. Tuhan, tolong para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Pakai mereka. Nah, Anda gak mau dipakai. Rasul Paulus dipersiapkan Tuhan untuk dipakai memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Demikian kita. Dunia tidak mungkin dimenangkan hanya 12 orang. 12 murid telah mengubah dunia dengan apa yang mereka buat. Tetapi tongkat estafet itu terus berjalan. Rasul Paulus, dia telah akhiri hidupnya menyerahkan nyawanya. Saudara, sekali dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak pernah tarik kembali hidupnya. Banyak orang di dalam pelayanan naik turun. Melayani off, melayani off, melayani off. On and off. Melayani adalah panggilan pelayanan setiap orang percaya sampai Anda tiba di garis akhir. Puji nama Tuhan, ICC nanti akan hadir 20 Agustus di Jakarta. Doakan saudara yang kekasih. Kalau Anda yang ada di luar negeri, kalau nanti jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke rumahmu di Jakarta. Saudara doakan. Di situ kita sudah membentuk tim dalam perintisan ini. Puji nama Tuhan. Saudara dan tim saat ini sedang Tuhan pakai untuk bekerja. Doakan saudara. Dan mungkin ada yang saat ini di gereja online ini ada tim, salah satu tim yang ada. Mari tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita lihat di Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara yang kekasih, kita adalah orang pilihan Allah. Ananias disuruh untuk berdoa buat Rasul Paulus. Saat itu dia belum rasul, saudara. Berdoa buat Paulus, supaya mata yang buta 3 hari dicelikan kembali. Dan Ananias, dia datang untuk berdoa. Saudara, 3 hari lamanya, dia buta, dan hanya berfokus kepada Tuhan. Waktu dibuka, dia berhadapan dengan dunia, tapi tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang dia inginkan untuk kedagingannya. Tetapi dia melihat dunia dengan keinginan Allah untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Amin. Haleluya. Mata kita sekarang terbuka. Tetapi tidak ada lagi keinginan untuk daging kita. Keinginan kita adalah ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Haleluya. Seharusnya ini menjadi kerinduan dan keinginan orang percaya. Harusnya Anda mati-matian untuk mempunyai kerinduan seperti itu. Saudara yang kekasih. Dan akhirnya Paulus, dia memulai perjalanan dia. Dan tadi saya katakan, sampai ke titik, saudara, dia dipenggal kepalanya. Dia telah menyerahkan tubuhnya. Roma 12 ayat 1 berkata, bahwa tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sekali kita persembahkan tubuh kita, kehidupan kita, jangan pernah tarik kembali. Stay di sana sampai di akhir kehidupan kita. Paulus telah melakukan itu. Dia telah menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan di hadapan Allah. Dan pada waktu
Dia akan dipenggal kepalanya. Dia membaringkan kepalanya untuk dipenggal. Dia tidak ambil itu kembali. Saudara yang kekasih, kesetiaan di dalam pelayanan sangat penting sekali. Dan tidak ada kata pensiun. Harus sampai di titik yang terakhir. Saya akan menutup dengan kesimpulan. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di dalam kehidupan orang percaya, harusnya dunia ini atau orang-orang yang ada di sekitar kita akan menunjuk ke arah Anda dan saya dan berkata, Ibu Rusmiati, dia adalah pelayan Kristus. Bapak Roy Dwi Hapso, dia adalah pelayan Kristus. Ibu Yati Jotinto, dia adalah pelayan Kristus. Dunia harus bisa menunjuk kita dan berkata demikian. Pertanyaannya, apakah dunia sedang menunjuk Anda sebagai pelayan Kristus atau sebagai pelayan dunia? Saudara, kehidupan kita sudah dimulai. Yang sudah menerima Tuhan Yesus, Anda telah memulai kehidupan baru. Dan suatu hari nanti, Anda suka atau tidak suka, waktumu akan tiba untuk mengakhiri hidupmu di dunia ini. Dan apakah Anda tetap setia sampai mati? Mempertahankan iman percayamu kepada Kristus. Dan tetap melayani Dia sampai di garis akhir. Pilihan ada di kita. Kita menentukan kehidupan kita. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.